Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Rocket yang beranggotakan saya Muhammad Dimas Pratama, Hari Akbar Al Hakim, dan Excel Christian akan menjelaskan tentang sistem informasi terkait penjualan handphone yang kami kembangkan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan mengapa kami mengembangkan sistem informasi untuk penjualan handphone ini. Untuk latar belakangnya sendiri, kami melihat handphone merupakan sudah menjadi barang vital bagi manusia. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sudah memakai handphone. Nah, tentu saja dong, produsen handphone tersebut pasti akan berlomba-lomba membuat handphone dengan banyak jenis dan kategori. Yang mulai dari kategori yang ditujukan untuk masyarakat eh, kelas menengah, kelas bawah, bahkan ada untuk masyarakat kelas atas, gitu kan, dari low end, mid end, dan high end. Nah, pasti banyak sekali dong HP yang sudah diproduksi. Nah, dari banyak HP yang sudah diproduksi tersebut, muncullah permasalahan di bagaimana strategi toko memaksimalkan strategi mereka untuk menjual HP-HP tersebut yang banyak sekali jenisnya dan dari kategori yang berbeda-beda. Berangkat dari hal itu, kami memiliki tujuan dari sistem yang kami kembangkan ini dapat mengatur strategi dalam pemasaran handphone dengan sistem informasi penjualan handphone yang kami kembangkan untuk toko. Toko di sini dapat berarti toko yang bersifat resmi, sampai toko yang memang membeli kembali handphone kemudian untuk dijual. Nah, disitulah sistem kami akan membantu bagaimana mereka mengatur strategi toko agar menghindari rugi dan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Axel Christian Usuma. Saya akan melanjutkan apa yang Mas Dimas telah presentasikan. Untuk yang pertama adalah deskripsi data. Yang pertama, data yang kami miliki merupakan data dummy atau data fiksi yang isinya transaksi tersebut merupakan bukan transaksi yang nyata atau terjadi di dunia nyata, namun kami buat menggunakan random generated menggunakan fitur di Microsoft Excel. Namun, data-data referensi yang untuk kami generate itu seperti HP, merek HP, harga, dan fitur merupakan data yang real berdasarkan riset dari pasar pada tahun ini. Untuk metode generate datanya, seperti contohnya adalah ID transaksi. Kami mengenerate ID transaksi secara random berdasarkan random between, yaitu random mengenerate angka random berdasarkan batas minimal ke batas maksimal, sehingga akan mengenerate angka random berdasarkan diantara batas minimal dan maksimal tersebut. Lalu merek handphone kami random berdasarkan baris dan kolom referensi nama merek HP tersebut, sehingga yang akan di random adalah nama-nama handphone yang berdasarkan di referensi yang telah kami dapatkan tadi. Lalu kami menggunakan VLOOKUP untuk menyamakan atau meratakan harga HP agar sama dengan merek HP-nya sehingga harganya tidak tertukar-tukar. Selanjutnya adalah sama seperti yang merek HP, metode bayar. Metode bayar terdapat ada dua, cashless dan cash, yaitu pembayaran tanpa cash dan pembayaran dengan cash. Lalu metode beli ada offline dan online, yaitu kedua kolom tersebut berdasarkan referensi yang telah kami buat. Habis itu ada waktu pembelian, kami random berdasarkan batas minimal tanggal dan
batas maksimal tanggal sehingga akan menjerat random dari di antara minimal tanggal dan maksimal tanggal tersebut. Lalu terdapat data jam atau pukul, sama seperti tanggal, kami menentukan batas minimal dan batas maksimal sehingga akan random data dalam jangkauan tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Mas Heri Akbar. Ya, saya Hari Akbar Al-Hakim akan menjelaskan tentang sistem Power BI pada penjualan handphone untuk toko. Yang pertama adalah datanya terlebih dahulu. Kita masukkan dulu ke Power BI dan mentransformasikan apakah format datanya sudah sesuai atau belum. Kita cek terlebih dahulu. Untuk nomor sudah sesuai, kemudian kita lihat dulu data tipenya apakah sudah sesuai atau belum. Untuk harga, waktu pembelian kita menggunakan tipe data tanggal, namun harinya kita pisah. Kemudian jam, pada data awalnya tidak hanya jam satuan begini tapi ada menitnya dan detiknya. Namun hal itu terlalu ribet dan kami ringkas menjadi jam saja untuk melihat nantinya penjualan tiap jam itu bagaimana. Nah, untuk harga kita menggunakan currency. Ini ada beberapa step yang saya gunakan untuk menyesuaikan data apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah, kita langsung saja membuat visualisasi dari data yang kita punya. Nah, ini adalah overview dari penjualan handphonenya. Total penjualan dalam tahun, unit yang terjual mencapai 1000 unit dalam 1 tahun. Kemudian ada penjualan dengan tertinggi, 5 tertinggi, itu cukup variatif, ada yang mid range dan ada yang flagship, bisa dikatakan begitu. Kemudian ada yang cukup sedikit penjualannya, kebanyakan HP-HP yang low range, dan namun ada satu iPhone yang kurang begitu populer tahun ini. Kita menggunakan visualisasi bar chart. Kemudian kita lanjut penjualan tiap merek handphone. Pada toko tersebut banyak menjual handphone dengan berbagai merek dan tentunya serinya yang keluar pada tahun 2020. Kita lihat penjualan Xiaomi Poco X3 NFC sangat tinggi, dan paling rendah adalah Samsung Galaxy A10. Rata-rata penjualannya adalah 34,5. Kita lanjut lagi menuju lebih dalam, yaitu penjualan tiap bulan. Bisa dilihat penjualan tertinggi ada pada bulan Mei. Rata-rata penjualannya adalah 84. Kemudian lebih dalam lagi kita menuju tiap jam penjualannya. Kita bagi berdasarkan hari. Coba kita lihat pada hari Senin.
penjualan sangat tinggi pada jam-jam sore ataupun waktu masyarakat bepergian. Dan sudah selesai jam kerja. Untuk hari Senin penjualannya rata-rata adalah 9 unit. Kita coba lihat hari lain. Cukup mirip ya jam penjualannya. Satu, cukup tinggi pada sekitar jam 16 sampai 20. Selanjutnya metode penjualan yang digunakan masyarakat dalam membeli handphone. Cukup banyak yang sudah beralih membeli handphone sekarang secara online melalui marketplace atau lewat akun sosial media penjual penyedia handphone tadi. Dan inilah metode pembayaran yang digunakan oleh pembeli. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan yang kita peroleh. Total pendapatan yang kita peroleh dalam 1 tahun adalah 4 miliar sekitar 4 miliar, dan total transaksinya ada 1000 yang sudah dijelaskan tadi. Cukup mengalami peningkatan pada awal tahun, mengalami penurunan, kemudian peningkatan, dan turun tajam di pertengahan tahun, dan kemudian melonjak sangat tinggi pada akhir tahun. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan pada bulan-bulan tersebut. Selanjutnya, ini adalah kategori handphone yang dijual pada toko tersebut yang low end. Total yang terjual dari 1000 adalah 575, dan pendapatan yang didapatkan adalah 1 miliar. Tertinggi adalah Oppo A1K. Kemudian kita masuk ke HP kategori mid-range. Jenisnya cukup sedikit yang bisa dijual, yaitu ada beberapa ini pada toko tersebut. Yang paling tinggi populer adalah Xiaomi Poco. Jumlahnya cukup sedikit, dan total pendapatannya hampir melebihi setengah dari kategori low end tadi, walaupun penjualannya cukup sedikit. Ini masuk ke yang high end atau flagship. Penjualannya nomor 2, namun pendapatannya paling tinggi. Mungkin karena harganya mahal, dan namun tetap populer di hati masyarakat. Tertinggi adalah Samsung Galaxy M51. Walaupun mahal, tapi tetap banyak dibeli oleh masyarakat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin sistem ini bisa membantu penjual handphone untuk menentukan strategi dalam menjual produk-produknya, disesuaikan dengan tren di masyarakat.